Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan, shalom. Saya mau dengar suaranya. Sekali lagi kita ke shalom. Oke, kita bersyukur sampai hari Minggu ini kita masih diberikan nafas sama Tuhan Yesus. Untuk itu sebelumnya saya mau undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Boleh dibantu multimedia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, aku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Terus dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau hanya terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau akan menatangnya dengan matamu sendiri. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi engkau buat tempat berdosa. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melindunginya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia yang disesatkan. Aku akan melindunginya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripada Tuhan, dari sang-sang Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami anak-anak setia Tuhan Yesus mau mengubahkan Kau Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan biarkanlah Kau beracara dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin meninggalkan segala beban Tuhan kami Tuhan Yesus. Kami cuma mau fokus Tuhan Yesus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan biarkan Engkau yang beracara dalam ibadah ini dan awal yang akhir Tuhan Yesus. Berkati kami ya Bapa. Berikanlah kami makanan supaya menyenangkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
khawatir saudara. Tuhan Yesus yang sanggup. Bersuka-cita bersama-sama. Saya undang saudara untuk duduk kembali, kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi ini Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik dan amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat PLC, pemain musik Tuhan. Semua yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pesan-pesan Tuhan melalui hamba-Mu. Kami terima Tuhan Yesus. Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biar apapun yang disampaikan Tuhan merupakan berkat buat kami Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang Tuhan membawa berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan Yesus hamba-Mu nanti yang akan membawakan firman-Mu Tuhan.
dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sudah hadir di gereja ini maupun yang di online Tuhan, di rumah-rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yang berbeban berat, Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu mengerti Tuhan Yesus akan firman-firman. Firman itu adalah janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami Tuhan dan wakilnya Tuhan Yesus. Buat karyawan kami Pak Beni Gunawan Tuhan, beserta Tuhan Yesus gembala-gembala cabang Tuhan, gembala-gembala kul kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala terkasih kami Pak Sunardi Bari Tuhan, pujian Tuhan dan keluarganya Tuhan kami serahkan Tuhan. Biarlah Tuhan gembala kami Tuhan membawa kami semua jemaat GBI Pondok Arat kepada rumput yang hijau. Membawa kami Tuhan untuk tetap semangat, membawa kami untuk tetap iman kami kuat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati di dalam pekerjaan, khususnya dalam pengembalaan di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga menyerahkan Tuhan seluruh pelayan yang ada Tuhan, baik itu diakon-diakonis Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus, DM, UGC Tuhan, sekolah minggu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah kami menuai Tuhan, PBR menuai jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-Mu Pondok Aren menuai jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami semuanya Tuhan untuk menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua Tuhan, gembala-gembala full kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia ada di hadirat-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan Yesus, terdengar doa pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, perekonomian Tuhan, supaya Tuhan normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi boleh ada, masalah boleh ada, tapi kami menghadapinya dengan kuat Tuhan Yesus. Kami menghadapinya dengan Tuhan Yesus, iman yang kuat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Bapak Presiden, wakilnya, semua pemerintahan yang ada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah roh takut akan Tuhan ada di bangsa Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada di bangsa Indonesia. Indonesia menuai jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, khususnya Tuhan, generasi Yeremia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus, taruh terus Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan mereka untuk mengatakan tidak Tuhan kepada dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan anak-anak muda Tuhan, baik itu Tuhan di kantor-kantor Tuhan, baik itu yang mulia-mulia yang bekerja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi anak-anak muda Tuhan, penuaian jiwa terjadi di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau memberi Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau memberi persembahan karena kami cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara Tuhan, dari awal pertemuan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan
Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama. Naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Just worship Him. Saudara, saya kasih waktu kesempatan saudara buat menikmati hadirat Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia.
saudara untuk lebih lagi menyanyikan pujian ini. Di saat ada kami terbang bersamamu Tuhan. satu-satunya penebusku. Kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami sanjung nama-Mu di tempat yang maha suci Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang paling kudus Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak bertahta di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Shalom. Sanjung
keberkahan yang melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami naikkan dalam Tuhan Yesus, mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang saudara untuk duduk kembali. Pada hari ini kita ada kesempatan buat salah satu dari saudara kami. Ada kesaksian dari Bapak Waluyo. Kami persilahkan waktunya sebelum kami mendoakan firman Tuhan. Terima kasih. Ya. Dan hari ini saya mau menyaksikan suatu keajaiban yang Tuhan lakukan pada diri saya khususnya. Dan saya percaya itu pasti dan ada kemungkinan besar terjadi pada semua saja. Ada kuncinya nanti saya sampaikan. Ya, kenapa itu terjadi? Dan kalau itu dilakukan, saya percaya itu akan terjadi juga pada saudara-saudara sekalian dan anak-anakku semua. Amin. Ceritanya gini, coba share, coba fotonya dulu. Ya, ini ada kaitannya dengan kesaksian saya. Itu kemarin tanggal 17-an, saya ikuti perlombaan tenis, ya. Bahkan bukan hanya di lingkungan VBR, tapi di luar VBR. Ya, pemain-pemain dari luar sampai Pamulang, sampai Polri segala macam. Nah, ini pasangan saya. Ya. Ini awal pertama saya mau main. Kedua, coba next. Ya, itu hasilnya. Jadi runner up. Tepuk tangan itu buat Tuhan Yesus. Next. Ya, terus. Ya, itulah. Berikutnya lagi. Terakhir, pada saat 17-an kemarin ada banyak sekali penampilan dilakukan oleh RW kita dan saya dipanggil, rupanya ditambahi hadiahnya itu. Ya, puji Tuhan. Next, lah ini kita mulai ya. Nah, saya mau cerita, kita ibadah di sini tempoh hari terakhir tanggal 15 Maret. Nah, tanggal 20 Maret yang lalu, pagi-pagi saya setelah jalan-jalan sama Doki jam 5, pulang masih gelap, saya main HP karena belum mood. Saya masuk kamar ceritanya, begitu berdiri, muter kepala saya. Baru jalan 2 meter, muter kepala saya, kenceng banget. Saya pegangan kulkas. Gitu. Begitu pegangan kulkas, saya nggak tahu, biasanya hanya 5 menit, muter itu hilang, bukan vertigonya udah lewat. Saya juga sangat heran, kenapa begitu saya jalan, pegang kelas, saya nggak sadar, jalan sendiri. Jadi arahnya saya juga nggak ngerti, tiba-tiba tahu-tahu jatuh, ya, jatuh terduduk kira-kira 3 meter setelah kulkas itu. Di kepala saya nabrak pintu kamar mandi yang di luar itu. Buah! Saya terjatuh, kaki saya terlipat ke depan, yang kanan, yang kiri terlipat ke belakang. Saya baru sadar bahwa saya jatuh, kepala saya sakit sekali. Nggak apa-apa, saya masuk kamar biasa. Tidur-tiduran dan paginya waktu itu saya diajak main tenis, ya, saya nggak mau. Paginya lagi saya ditelepon sama teman, ayo main tenis jam 6 pagi. Sudah main tenis saya. Udah plak. Paginya diajak lagi. Saya tetap nggak mau. Tapi bukan masalah sakit atau apa, enggak. Memang saya nggak mood saja gitu ya. Nah kemudian setelah 3-4 hari kemudian saya mulai terasa sakit di pinggang saya luar biasa. Gitu karena saya nggak tahan nyerinya luar biasa. Saya telepon ke rumah sakit. Ya. Di rumah sakit itu dokter saraf saya yang memang dulunya juga sudah suka ke situ tapi urusan lain. Ini kebetulan satu iman, ya. Saya ngomong bla bla. Ternyata tidak bisa menerima pasien saat itu karena kondisi itu sedang memuncak, pandemi. Oke, suruh tahan di rumah. Tahan dulu saja, nanti tunggu kondisi membaik. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan selanjutnya.
Semakin sakit, semakin nggak tertahankan, akhirnya saya nggak bisa jalan. Jalan saya gini, nggak bisa tegak. Kalau tegak, sakitnya dan nyerinya nggak tertahankan. Akhirnya saya nekat ke UGD. Begitu ke UGD, nekat, ya terus diapain? Jadi di UGD saya di CT scan, kemudian diapain lagi? MRI lah ya. Baik di sini maupun di pinggang. Ternyata hasilnya tulang saya di lumbar keempat di sini pinggang ya, dan lumbar kelima serta tulang ekor yang paling atas itu sarafnya kegencet. Ya, kegencet jadi agak keluar terus mempengaruhi segala ya namanya saraf ya. Segala aktivitas di bawah ini, kaki terutama. Rasanya nyerinya bukan main, saya dilakukan pemeriksaan itu pun saya teriak-teriak. Kenapa? Badan saya nggak bisa lurus. Akhirnya di ganjal sana, ganjal sini. Itulah penderitaan saya pertama. 10 hari saya dirawat, akhirnya saya bisa rambatan, pelan-pelan, ujung-ujungnya bisa jalan. Nah setelah diizinkan pulang, saya dikasih obat-obatan suntik dari anti nyeri dan obat-obatan yang diminum anti nyeri juga. Ya, saya nggak tahu. Saya dengar itu banyak pengaruhnya terhadap ginjal. Ya, ini saya juga harus hati-hati. Nah kemudian karena saya makin lama makin sembuh tanpa konsultasi dokter, ya, saya main tenis lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah biasa. Tiba-tiba saya lagi main, leading posisi saya 6, sana 5. Ya. Diajak sampai game 8, aduh saya nggak tahan, sininya saya nyeri. Nah, begitu saya pamit pulang, sejak hari berikutnya mulai lagi nyeri saya. Lebih parah lagi karena apa? Dari pinggang, pinggul, paha sampai ke sini tidak kepalang tanggung nyerinya. Saya kalau jam 2 malam bangun, saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Kenapa? Sakit begini kok sepanjang waktu, dari waktu detik. Saya nggak pernah ngeluh sama keluarga saya, apalagi anak-anak. Saya cuma tahan saja. Tapi kalau malam hari terlentang sakit, miring sakit, tengkurap sakit, nggak bisa tidur-tidur. Saya sampai bilang sama Tuhan, kalau begini apa gunanya saya hidup, Tuhan, merasakan kesakitan begini. Mendingan aku dipanggil saja. Semakin parah nggak apa-apa. Dan itu terus berlangsung. Sampai akhirnya suatu ketika saya punya pikiran cari second opinion di rumah sakit bedah saraf, ya, Lamina di Warung Buncit sana. Akhirnya saya diem-diem, saya masuk ke sana, periksa dokter dan lain-lain, konsultasi. Ditemukan bahwasanya saya bisa disembuhkan 100%. Dan sudah ribuan orang yang bisa sembuh dari dia. Ya. Dan saya semangat sekali. Biayanya berapa? 136 juta. Ya. Saya coba konsultasi ke dokter sini, Premier, dokter saya. Rupanya di sini bisa dilakukan juga. Biayanya 96 juta. Saya senang milih ke sini karena sini banyak yang kenal dokternya, ya. Akhirnya saya sudah pasti. Ada dokter ngomong, Pak bisa pakai BPJS. Saya urus BPJS, ternyata nggak bisa. Oke, saya niat. Apa yang terjadi memang kalau Tuhan punya mau itu kita nggak ngerti ya. Tiba-tiba si dokter yang harus menyembuhkan saya atau mengoperasi namanya PEL itu, di situ ditulisin apa itu singkatannya tuh. Ada di PEL gitu. Ya. Itu dilukai setengah senti, ya nanti dimasukin kayak alat gitu ya, masuk ke dalam, dan itu nanti lukanya hanya setengah senti paling, itu bisa sembuh total, normal kembali katanya gitu. Tetapi apa yang terjadi, dokter yang mau mengoperasi sakit, ditunda. Saya tanya lagi, masih sakit, ditunda lagi sampai 3 kali berturut. Nundanya cukup lama, bulanan gitu ya. Makanya saya nggak sabar, akhirnya dilimpahkan kepada anaknya. Anaknya juga ahli bedah saraf juga.
Begitu datang ke anaknya, apa yang terjadi? Dia bilang gini, oh ini harus dipasang pen. Waduh, enggak, saya enggak mau. Kenapa? Pasang pen itu operasi besar. Dan itu urusan saraf bahaya di sini. Saya udah banyak konsultasi dengan dokter-dokter lain. Saya enggak mau. Akhirnya saya menahan sakit terus. Teman-teman maintenance saya datang. Sekarang sering hari mengiba-iba gitu ya. Ayo Pak Wal, maintenance. Aduh saya buru-buru maintenance jalan aja sakit. Enggak. Nah kemudian apa yang terjadi? Memasuki bulan puasa kemarin, April, ya bulan April kemarin, ada teman saya, WA saya juga Pak Wijoyo, di WA diajak maintenance. Ayo yang Kristen-Kristen katanya. Karena yang Muslim itu pada puasa. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini maumu, apapun saya terima. Semakin parah sakitku, aku terima. Bahkan kau panggil aku pun, aku udah siap. Ya, terserah. Saya udah nekat masa bodoh sakit saya. Bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah berusaha nggak mati. Ujung-ujungnya seperti ini. Jadi udah nekat. Akhirnya saya maintenance lah. Saya bilang, saya mau maintenance, tapi satu kuncinya. Tolong di backup saya. Saya nggak bisa lari kenceng, nggak bisa mukul keras. Mainlah mulai tenis saya. Aduh, sengsara pokoknya. Tiap hari diajak tenis, tapi saya udah nekat. Nanti kenapa? Ada ayat-ayatnya Tuhan. Ya, saya sampaikan nanti, gak usah khawatir. Udah saya main. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lupa sama penyakitku. Ya, saya lupa sudah saya penyakitku. Yang ada di dalam diri saya itu semangat, sukacita, ya, dan nuansanya happy. Hati yang gembira adalah amin. Itu dia. Saya setelah ketemu teman-teman senang sekali saya main tenis pelan. Lama-lama saya lupa. Ya, lupa sakit saya. Gitu ya. Lupa sakit saya bahwa saya punya gangguan seperti itu. Nah, suatu ketika tanpa sadar, kok setiap saya habis main tenis, ini udah berlangsung sekian lama. Kok sekian lama, kok aku sakitku hilang kalau main tenis, gitu ya. Habis main tenis sakitku hilang. Lah, kemudian saya bangga, saya udah disembuhkan. Paginya kumat lagi, dan seperti itu terus menerus. Setiap pagi sakit lagi, jadi saya nyeri lagi, tapi terpaksa saya jalan sama Dogi itu tugas saya di rumah, ya, nganterin Dogi jalan-jalan. Setiap pagi bayangin, menderita sekali saya jujur aja. Ya. Habis itu main lagi tenis, hilang lagi. Saking keselnya dengan kondisi saya cuma berserah sama Tuhan. Terserah Tuhan mau diapain, ya, disembuhkan juga saya puji Tuhan, enggak juga masa bodoh. Karena itu bukan kewenangan saya, bukan kemampuan saya. Bukan wilayah saya itu. Tuhan yang punya. Jadi saya sudah berserah sama sekali. Tapi jangan lupa. Hubungan kita sama Tuhan tetap. Ya. Ada saat-saat teduh. Seringkali istri saya ngeritik saya. Papa gak pernah berdoa. Saya tuh kalau dituduh gitu saya mau nangis. Kenapa? Karena saya selalu lakukan itu dimanapun saya berada. Di kamar mandi ketika saya gak berpakaian pun saya nangis. Hubungan sama Tuhan. Saya lagi setir macet. Saya bisa sambil nangis dengan kondisi yang macet seperti itu. Karena saat teduh tidak mesti harus formal. Pakai dasi apalagi. Yang seperti istri saya kalau pagi terus langsung. Ya. Dimanapun dan kapanpun kita bisa berhubungan dengan Tuhan.
Itu intinya. Jadi jaga hubungan baik dengan Tuhan. Terutama ada 5 sebetulnya. Ya. Salah satunya itu saat teduh. Ya. Kita selalu berhubungan dengan Tuhan, termasuk ibadah ini. Ya, termasuk ibadah. Jangan sangka saya nggak ikut ibadah, ikut. Tapi karena batasan-batasan usia waktu itu. Ya. Saya sampai kapan saya bisa beribadah. Tapi saya tetap mencari-cari. Dan hubungan Tuhan itu saya malah lebih erat. Kenapa? Dengan adanya pandemi ini banyak ya yang bisa saya lakukan. Jam 5 tanya istri saya, kita sudah masuk doa. Doa apa? Doa dan pujian penyembahan. Ikuti program itu. Jam 5 sampai jam 6. Sudah lakukan. Udah lagi itu kita ikuti apa lagi? Bible study. Ya, setiap kali ikuti Bible study 1 minggu berapa kali? Ada hamba-hamba Tuhan yang kita kenal baik. Ya. Dan lain-lain. Ibadah ikut pondok aren saya online. Ya, online karena batasan. Tapi lama-lama kita kepingin ketemu dengan saudara-saudara kita seiman, nggak mesti harus pondok aren. Cari-cari dapat. Ya. Dan itu tidak dibatasi umur waktu itu. Akhirnya kita menjalin komunikasi. Ya. Dan yang penting itu hubungan kita dengan Tuhan jangan putus itu. Kedua, pasrah. Jangan mikirin masalah kita. Coba lihat di ayat. Tuhan mengatakan begini. Di Ibrani 10 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Seperti saya tadi, meskipun saya nggak boleh ke sini karena usia saya waktu itu. Saya bisa cari-cari. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu yang pertama. Jadi kita tetap hubungan dengan Tuhan. Kedua, masalah permintaan kita. Apakah saya nggak berdoa? Berdoa minta kesembuhan. Tetapi apakah terus kita ngemis-ngemis ibaratnya gitu ya. Setiap kali saya doa minta sembuh, doa minta. Enggak. Ya. Karena Tuhan itu ya tidak tuli. Sekali ngomong, 2 kali ngomong, udah denger dia, udah tahu dong. Enggak pelupa, enggak. Jadi saya enggak terlalu minta-minta sama Tuhan. Saya percaya Tuhan punya mau itu yang pasti terjadi. Amin. Nah, kemudian orang berdoa, apa mesti harus jawab sama Tuhan? Ya, apa yang kita mau? Enggak, karena ada ayat-ayatnya juga. Ya. Doa itu bisa dijawab, enggak dijawab tapi enggak sesuai dengan kehendak kita. Ya. Contohnya itu dulu, siapa namanya? Menteri siapa itu? Luhut. Dulu pengen jadi gubernur, enggak jadi. Terus zamannya Gus Dur apa ya? Siapa itu? Ini yang Habibie. Dia dijadikan apa? Duta besar. Udah gitu ganti Gus Dur, dijadikan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tapi sekarang zamannya Jokowi dipakai sekali. Columbus 500 tahun lalu dia mencari jalan lain ke India. Apa yang terjadi? Ketemunya benua Amerika. Jadi itu contoh-contoh. Jadi kita juga ada ayatnya. Ya, saya takut waktunya habis. Ada ayatnya yang mengatakan bahwasanya Tuhan ya hanya mau menjawab kita saat Dia berkenan. Ya, jadi kalau Dia nggak berkenan ya kita tunggu-tunggu aja. Terserah Tuhan. Ya, kemudian apa ada doa yang tidak jawab? Ada ayatnya. Ya. Jadi jangan ngandelin, wah Tuhan saya minta tolong terus. Enggak. Cukup sekali, 2 kali, 3 kali doa. Biar Tuhan yang menentukan. Yang penting kita tetap jaga hubungan. Kedua, lupakan masalah kita. Karena masalah kita itu merupakan beban bagi kita. Ya, saya udah sering kali mendapatkan masalah yang lebih besar pun ada.
Jadi saya udahlah, saya nekat masa bodoh. Nah, apa yang terjadi? Lama-lama saya lupa masalahku. Dari waktu ke waktu, sampai saya lupa, loh mulai kapan ya penyakitku hilang? Hilang, dan sampai sekarang puji Tuhan sudah hilang sama sekali. Ya. Dan itu yang terjadi, saya ikut perlombaan, pertandingan. Ya. Menang. Ujung-ujungnya sampai final. Ya. Final pun itu kalah tipis, skornya 5-5. Kita nggak siap awalnya ya, kenapa? Ya mungkin kita kurang pemanasan dan lain-lain. Ketinggalan 0-4, lama-lama tersusul 5 sama. Akhirnya apa? Jus itu sama 40-40. Tinggal satu pukulan mana yang duluan. Ya Tuhan tentukan dia yang menang. Gak apa-apa. Yang penting saya sembuh dari penyakitnya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom dan terima kasih Pak Waluyo. Pagi hari ini suatu sukacita yang luar biasa ya. Saya datang dan bertemu dengan Pak Waluyo, suatu berkat yang luar biasa. Sudah cukup lama saya tidak bertemu dengan beliau, sahabat yang sangat saya kasihi. Terima kasih. Mari kita undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap tahta kasih karunia. Dan kami memohon melalui perantara Imam Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, saat ini Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami. Urapan yang sama yang Engkau berikan kepada gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, kepada karoyon kami, kepada gembala kami, kepada gembala kul kami, saat ini turun atas kami, mengurapi setiap kami. Menyucikan hati, pikiran, dan perasaan kami, tubuh, jiwa, dan akal budi kami. Layak untuk menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Saya tidak akan bicara banyak, sedikit saja untuk melengkapi Pak Waluyo. Ya. Pesan dari Pak Sunardi, gembala kita, saya berbicara mengenai berjalan bersama Bapa. Ya. Berjalan bersama Bapa itu adalah suatu suasana, suatu kondisi, suatu kehidupan yang sangat nyaman. Mengingat pujian tadi mengenai diombang-ambingkan ombak, ya, saya nggak ingat persis, tapi saya juga sukacita kawan-kawan dari Rayon 1E yang sudah lama ke Pondok Aren. Saya pindah ke Jakarta ini tahun 86. Januari tahun 86. Waktu itu umur saya 32. Saya bekerja di Arco, suatu perusahaan minyak yang besar, tapi saya masuk sebagai clerk. Clerk yang terendah di grade 5 mungkin, di grade 5. Clerk yang disuruh ke sana ke sini, disuruh ke sana ke sini ya. Dan sekali beberapa waktu saya harus ke laut. Karena saya ada di bagian shipping terminal ya. Saya harus ke laut menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengapalan crude oil di Northwest Java. Jadi tanker datang, tanker tinggi sekali, masih kosong, belum isi minyak. Saya harus naik, menyerahkan dokumen-dokumen yang harus disaksikan oleh kapten kapal. Sudah itu saya turun, kembali ke base, dan tanker itu mengisi minyak. Kadang-kadang separuh, kadang-kadang juga sampai hampir tenggelam. Nah, sesudah itu saya harus naik ke tanker lagi dengan dokumen yang sudah saya isi mengenai data-data minyak
berapa volumenya, berapa kualitasnya, yang juga harus ditangani oleh kapten kapal. Dan laut tidak selalu bersahabat. Ya. Kadang-kadang seperti danau. Ya. Dan naik kapal, naik tanker itu tidak kenal waktu. Begitu selesai loading ya harus cepat naik. Apakah itu siang hari, malam hari, pagi hari, dini hari, nggak kenal waktu karena harus selekasnya. Ya. Kadang-kadang pada waktu ombak bergelora nggak karu-karuan tingginya ya. Jadi saya naik tugboat kecil dengan terombang-ambing di laut harus naik ke tanker. Itu yang saya lakukan di tahun 86. Saya diubahkan Tuhan. Ya, saya diubahkan Tuhan. Dan saat ini, di saat umur saya nanti Oktober 68 tahun, dari grade 5 di Arko yang kalau orang Jawa Pak Waluyo mungkin ngerti, Kacung ya Pak Waluyo, Kacung. Saya diberikan posisi, dimuliakan kehidupan saya, kemuliaan yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Ya. Pekerjaan saya sekarang hanya tanda tangan saja. Walaupun tanda tangan harus dibagi 2 tangan karena tangan ini mulai gemetaran. Pekerjaan saya hanya itu saja. Itu pun bukan satu perusahaan ya. Ada 3 perusahaan yang dipercayakan kepada saya. Apa? Itu adalah upah berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Pak Yusra. Pak Waluyo, saya sangat berubah. Terutama sejak istri saya meninggal. Saya tadi ragu-ragu memakai baju ini. Kelihatannya kok kompor sekali, besar sekali. Padahal ini dijahit ya, bukan beli jadi. Tapi rasa-rasanya kok saya kurus sekali. Dan yang terutama berubah Pak Waluyo, saya laporkan karena Pak Waluyo nggak pernah tegur saya. Ya. Saya sekarang jadi gembeng. Tahu gembeng? Gampang sekali menangis. Gampang sekali menangis. Untuk sesuatu yang menyentuh, saya akan menangis. Baik, saya tidak berbicara banyak. Ayo kita mulai lihat ayat-ayat yang sudah saya siapkan. Berjalan bersama Tuhan. Kita akan melihat di Ibrani 11 ayat 5. Boleh minta tolong ditayangkan? Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia karena telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Pribadi merindukan apa yang dialami oleh Henokh. Ya. Mungkin sesuatu yang di luar jangkauan saya. Ya. Tetapi berkat Tuhan itu diberikan kepada kita, bukan kita mengejarnya. Tapi ketika perkenan Tuhan itu ada pada kita, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Seperti Pak Waluyo saksikan tadi, bukan Pak Waluyo yang mengejar, Pak Waluyo mengupakan segala sesuatunya, dan dia memperoleh hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu semua datang dari Tuhan. Ya. Begitupun Henokh mempunyai hubungan yang demikian dalam dengan Tuhan Yesus. Ya. Kita pun juga harus membangun suatu hubungan yang dalam. Hubungan yang dalam itu seperti apa? Hubungan yang dalam dengan Tuhan itu seperti apa? Ketika kita melihat segala sesuatu yang kelihatan, ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, itu semuanya adalah menipu. Jadi kita harus melihat segala sesuatu yang tidak kelihatan. Apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Percaya dengan iman sepenuhnya, bergantung sepenuhnya, mengandalkan sepenuhnya,
berharap sepenuhnya bahwa setiap langkah kaki kita, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu adalah kehendak Allah yang sempurna melalui kehidupan kita. Lakukan itu, jangan percaya dan bergantung pada apapun yang kelihatan di sekeliling kita. Langkah-langkah kita dalam tuntunan Tuhan. Dan setiap apapun yang kita ucapkan adalah berkat dari Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 13. Tolong Pak, 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Ya. Kalau Pak Sunati mengajari saya, arti communion dalam bahasa Greek adalah kainonia. Betul ya Pak Sunadi? Yang menggambarkan hubungan yang sangat dalam. Minum bersama Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan membawa kita dari satu level ke level berikutnya. Dari satu level ke level berikutnya. Kainonia, suatu hubungan yang bukan main dekatnya. Itu yang harus kita alami dalam kehidupan setiap kita. Kita harus mengalaminya, mencari dan mengalaminya, ya. Karena tidak ada yang lain. Dunia ini begitu menipu. Begitu menipu, ya. Apapun yang diberitakan, apapun yang dipamerkan, itu menipu kita. Mengarahkan pandangan kita untuk keluar dari pemeliharaan Tuhan. Jadi kita harus sangat hati-hati dan sangat hati-hati ya dalam menghidupi kehidupan kita ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, amin. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pernah melihat pohon seperti ini? Puji Tuhan, di rumah saya itu banyak sekali pohon, dan terutama pohon buah ya. Dari ujung ke ujung itu pohon-pohon buah. Ada pohon belimbing sayur, ada pohon belimbing buah, ada pohon alpukat, ada pohon jambu air, ada pohon kelapa kopior, ya. Bahkan 4 pohon kelapa kopior. Ya. Ada mangga itu ada 3 pohon, yang besar 2. Ada klengkeng, segala macam klengkeng, 4 kalau nggak salah, ada 1 klengkeng merah. Ada rambutan Aceh, ada jambu merah yang baru panen, ada plum, ada ceri, ada jambu batu, ada dondong. Siapa yang suka rujak, dondongnya masih ada, belum saya petik. Ada pepaya, pepaya itu tumbuh liar, banyak sekali, dan pepayanya manis sekali, ya, bukan pepaya yang nggak enak. Selalu saya tunggu sampai kuning atau berebut sama codot, ya. Ada pohon nanas. Tapi dari sekian banyak pohon, satu yang saya notice, ya. Pohon itu adalah pohon plum. Pak Engji boleh pohon plum. Boleh dilihatkan lebatnya. Daun-daunnya saja. Pohon ini hanya saya tanam dalam pot besar. Ya, sebesar drum itu mungkin. Ya, bukan di tanah ya.
tapi daunnya subur sekali. Subur sekali, ya. Dan buah plum ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, ya. Bunganya kecil-kecil, kuning, banyak sekali. Kemudian berubah menjadi buah muda, warnanya hijau, dari sebesar kecil. Beberapa waktu menjadi coklat seperti gambar tadi, dan itu sudah matang, sudah siap dipetik. Rasanya manis seperti buah sawo. Isinya kecil-kecil. Apa syaratnya? Saya setiap hari harus menyiram pohon itu 4 ember. 1 sisi, 4 sisi, 1 ember kecil. Tanpa air itu, esoknya sudah kelihatan daunnya layu, bunganya rontok. Pohon gak jauh bedanya seperti kita. Ketika kita jauh dari air, terutama ketika kita jauh dari air kehidupan, jangan merasa gagah. Jangan merasa. Anda sebenarnya mulai layu. Sebenarnya lagi mati. Tanpa air kehidupan. Apa sih air kehidupan? Pak Sunarji selalu mengajarkan kita. Air kehidupan bukan lain adalah firman Tuhan. Itu harus kita isikan setiap kali, setiap saat. Setiap kali, setiap saat, kita harus isi kehidupan kita itu dengan firman Tuhan. Saya tidak tahu, tapi saya nggak segan-segan menyatakan siapa yang membaca 10 pasal setiap hari. Itu syarat yang ditentukan gembala kita, gembala kulti. 10 pasal setiap hari. 10 pasal kita nikmat. 10 pasal kita pelajari. Semakin kita dekat dengan hadirat Tuhan, Anda akan mengalami berkat yang lebih seperti yang saya alami. Gantungkan segala sesuatunya, serahkan segala sesuatunya, biar Tuhan yang bekerja untuk kita. Kekuatan kita itu enggak seberapa. Kemampuan diri kita enggak seberapa. Kita ini bahkan di hadapan Tuhan kita itu bukan apa-apa. Tetapi ketika hadirat Tuhan turun menaungi kita, Pak Waluyo sudah merasakan. Langkah-langkah kita adalah langkah yang ditentukan Tuhan. Tangan-tangan kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Mulut kita, apapun yang kita bicarakan membawa kuasa. Itu yang akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak akan berbicara lama. Itu yang akan saya tekankan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Itulah saya percaya kehidupan daripada orang-orang tua kita semuanya. Ya, saya percaya semuanya teladan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Saya percaya terus anak-anak muda ya semuanya kita yang ada ya. Ada Robert juga di sini. Mari kita melihat saudara bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan tidak akan pernah disia-siakan Tuhan. Amin. Orang yang berjalan dengan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Sebab itu yang Tuhan janjikan, itu yang Tuhan sampaikan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Untuk itu saudara, mari kita mau terus berjalan saudara bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Setelah Mazmur 91 adalah Mazmur berapa? 92, haleluya, luar biasa. Pondok Aren memang luar biasa, saudara. Setelah Mazmur 91, Mazmur berapa? 92. Ya kita baca ayatnya yang terakhir, Mazmur 92.
Ya, yang kita yang dituliskan apa? Mazmur 92 ayatnya artinya yang terakhir dikatakan apa? Kita mesti selalu sepakat, saudara. Amin. Firman Tuhan yang kita mesti sepakat. Karena dalam kesepakatan kita itulah dikatakan kasih Tuhan dinyatakan. Mulai ayatnya ke-12. Mazmur 92 ayatnya ke-12. Dikatakan apa? Orang benar. Siapa yang orang benar di sini? Kita semuanya orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Karena Yesus mati di atas kayu salib, kita semuanya dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita ada bersyukur, saudara. Sudah ada ayatnya? Mazmur 92 ayatnya ke-12. Kita akan sama-sama kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Orang benar akan bertunas seperti apa? Pohon korma. Akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Nanti kita bahas, saudara. Ayat 13 dikatakan apa? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di mana? Di pelataran Allah. Kita ayatnya ke-14, kita ayat terakhir kita baca sama-sama apa dikatakan? Pada masa tuanya, haleluya. Mereka akan berbuah dan menjadi gemuk dan apa, saudara? Segar. Lihat Pak Waluyo, Pak Prio semuanya segar-segar, Pak Robert semuanya segar. Amin. Karena orang yang berjalan dengan Tuhan akan dikatakan walaupun masa tuanya, kita bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong, saudara. Amin. Amin. Ada satu dikatakan ya. Dikatakan apa? Ia memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Dengan kata lain, tidak ada yang keluar daripada mulutnya selain daripada kebenaran daripada Tuhan. Amin. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Tuhan yang keluar dari mulutnya. Amin. Jangan cepat-cepat dihapus, saudara. Firman Tuhan biarlah tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah-buah. Amin. Terus coba kembalikan lagi mereka ayatnya. Oke. Dikatakan apa? Bahwa ia gunung batuku, tidak ada apa, saudara? Saya suka saudara Pak Ben selalu berdoa. Kau tidak pernah curang, Tuhan. Tuhan tidak pernah curang dalam kehidupan kita. Apa yang dia janjikan pasti dia tepati. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah curang bagi kehidupan kita. Untuk itu dikatakan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ayatnya ke-16. Ayatnya ke-16. Atau udah habis? Udah habis ya. Oh 16 di situ ya. 16. Oke. Nah kita lihat di sini saudara. Ya saya ingin tambahkan sedikit. Saudara ayatnya yang kalau di Alkitab 13 atau 14 mereka yang coba balik kembali yang di 13 atau 14. 13 14. Oke. Mereka yang apa saudara? Dalam bahasa Inggrisnya planted. Planted itu artinya ditanam. Katakan dengan saya ditanam. Apa artinya ditanam saudara? Ditanam which means someone, seseorang yang menanam. Amin. 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 Kalau seseorang yang menanam, saya percaya saudara di Pondok Aren, tidak kebetulan kau ada di Pondok Aren. Bukan siapa yang memanggil saudara ditanam oleh Tuhan di Pondok Aren. Amin. Artinya kalau kamu ditanam, lebih dalam lagi saudara. Kalau siapa yang menanam kita dalam gerejanya? Halo, siapa yang menanam kita? Tuhan yang menanam. Kalau Tuhan menanam kita saudara, Pak Prio aja setiap pagi dia sapu halamannya. Dia sirami dengan air. Saya percaya. Kalau Tuhan menanam kita, Tuhan akan pelihara kita, saudara. Amin. Engkau setiap hari akan disirami dengan damai sejahtera Tuhan. Engkau setiap pagi diberikan berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Setiap pagi, saudara, karena kita adalah anak. Saya percaya sekali lagi. Saudara yang berjalan adalah anak-anak Tuhan. Engkau bukan anak tetangga, apalagi anak buangan. Engkau adalah anak-anak yang paling Tuhan sayangi. Amin. Untuk itu saudara, mari kita tetap berjalan dengan Tuhan. Walk with the Father. Kita berjalan karena kita adalah anak-anak yang terus disertai Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Masih ragu-ragu nih, kalau enggak saya lanjut lagi nih, saudara. Ya, biarlah semuanya kasih Tuhan terus mengalir berlimpah-limpah di depan kita. Amin. Amin. Satu kerinduan kita, saudara. Biar kita terus ya berjalan dalam kita mengerti bahwa kita adalah ditanam. Ditanam berarti someone. Ada seseorang yang memperhatikan engkau. Ada seseorang yang take care. Ada seseorang yang memelihara hidupmu. Itu pribadi yang menanam engkau. Amin. Amin saudara. Amin. Jadi mari saudara kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketahuilah bahwa siapa yang kau berjalan dengan Tuhan adalah pribadi. Siapa yang pribadi menyertai engkau adalah pribadi yang sangat mengasihi kita semuanya. Satu ayat lagi boleh? Boleh? Boleh satu ayat lagi, Ibrani 13 ayat yang kelima. Coba kita buka Ibrani 13 ayat yang kelima.
Ibrani 13 ayat yang kelima. Katakan apa saudara? Janganlah kamu Bukan, sorry. Saya kebalik mungkin saya. Sorry, mungkin. Ibrani, benar, Ibrani 13 tadi. Iya, Ibrani 13 ayat yang kelima, oke, kita baca sama-sama benar-benar, oke. Terus dikatakan apa? Iya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, apa saudara, tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, Dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara tahu, ada yang bisa bantu saya? Kenapa Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita? Kenapa Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita? Yes, engkau adalah anaknya. Amin. Amin. Kita berjalan dalam hubungan keluarga antara bapa dengan anak. Amin. Engkau tidak pernah berjalan jadi anak tetangga atau anak buangan. Engkau berjalan karena engkau adalah anak yang disayangi. Amin. Bagaimana Tuhan, saya kehidupan saya dulu no. Bukan kehidupan yang dulu, kehidupan yang sekarang. Amin. Tuhan sangat menyayangi kita semuanya. Kenapa Dia tidak pernah meninggalkan kita lagi? Karena Yesus di atas kayu salib sudah berteriak, "Why you forsaken me?" Kenapa engkau membiarkan saya, Tuhan? Kenapa engkau meninggalkan saya? Karena Yesus telah mengalami ditinggalkan Bapa, supaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi ditinggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Semuanya yang tidak baik sudah ditanggungkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kita hari-hari ini berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bukan karena kita kudus, bukan karena kita baik, karena Yesus yang baik dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Karena Yesus yang sudah menyenangkan hati kita semuanya. Amin. Amin, saudara. Kita masuk dalam doa berkat saudara. Ya, satu keluar tadi pagi saya menyaksikan seorang atlet. Ya, kita tahu berduka, Inggris sedang berduka, Ratu Elizabeth Tuhan. Seorang pelari Inggris, Skotlandia tepatnya. Ya, yang namanya Eric Liddell. Dia seorang pelari 100 meter. Pada zaman Olimpiade 1924. Sudah tahu, sebelumnya bertahun-tahun dia terus juara lari 100 meter. Tapi pada saat Olimpiade 1924. Sudah tahu, dia cabut dirinya, tidak ikut untuk lari itu. Kenapa, saudara tahu? Kenapa? Kenapa alasannya dia nggak ikut? Pada tahun-tahun sebelumnya dia juara terus. Kenapa tahu? Saya kaget alasannya karena finalnya lari 100 meter itu hari Minggu. Karena final hari Minggu, dia akui bahwa apa yang saya boleh raih hari-hari ini, semuanya karena kebesaran Tuhan. Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar apa yang saya lakukan. Sehingga satu negara Skotlandia mencaci maki dia. Kamu pengkhianat bangsa. Gak hanya kan hari Minggu kan ada hari Minggu yang lain. Apalagi sekarang ada online kan. Tidak perlu. Dia bilang gitu. Tapi dia tahu. Dia cabut. Dia gak mau ikutin finalnya. Dan satu negara. Dan dia tahu kenapa dia katakan. Karena saya terlalu disayang Tuhan. Dan dia tahu. Kalau saudara ditanam di rumahnya Tuhan. Tahu nggak perasaannya Tuhan? Bahwa dia selalu mau ketemu dengan anaknya. Dia mau selalu berjalan dengan anaknya. Ya.
Tadi malam saya ikutin ibadahnya Pak Ben di Bandung. Tahu nggak? Pada saat dia kesaksian, dia pertama kali melayani di Amerika. Anaknya yang kecil pada saat mau berangkat, dia bilang, nggak apa-apa Pak, berangkat aja. Sampai di Amerika, papanya telepon lagi apa, anaknya nangis-nangis. Si Timothy, masih kecil. Coba bayangkan, seorang hati bapak, ya, yang ada di Amerika sana, anaknya nangis-nangis. Pulang bapak, dia rasa bagaimana? Ya sesuatu kalau Tuhan mau ketemu dengan anaknya mau ketemu dengan bapaknya, karena terpisah dengan jarak. Bapaknya sampai dia marah. Ya, Pak Ben marah, dia bilang, nggak boleh begitu. Papa dari sini tadi kau bilang, tapi di balik hatinya itu dia punya kerinduan untuk ketemu anaknya. Kalau dia mau ketemu anaknya tapi terpisah dengan jarak, tidak bisa. Apa Pak Ben katakan? Saya sakit, hati saya terenyuh. Walaupun saya marahin anak saya, kenapa kamu bilang tadi iya, sekarang Papa di sini udah jauh. Tapi mengerti kan? Hati Bapak, dia mau melihat anak-anaknya, saudara dan saya. Dia rindu untuk memegang Pak. Dia rindu untuk memeluk Pak. Dia rindu untuk melepaskan kasihnya untuk saudara dan saya. Amin. Pelari ini saudara, ya Eric Riddle. Dia tinggalkan Olimpiadenya. Sudah tahu ada cuan besar, ada keuntungan besar ditinggalkan. Tapi dia ikuti 4 kali 100 meter. Dan Tuhan tinggalkan dia? No. Dia menjadi juara 4 kali 100 meter. Bukan spesialisnya. Tahukah Tuhan mampu memberikan di luar dari segala kemampuan kita. Eric Riddle jagonya 100 meter. Tapi Tuhan memberikan juara 4 kali 100 meter. Bukan bidangnya. Bukan keahliannya. Sekali lagi, bukan saya mampu. Tuhan yang mampu. Yesus yang mengasihi kita semua. Amin. Sekali lagi saudara. Seringkali kita punya alasan. Ya. Tapi ketahuilah, Tuhan mau setiap minggu, setiap hari, setiap saat bertemu dengan anaknya, saudara dan saya. Saudara mengakui dirimu adalah orang yang paling disayang Tuhan. Saudara, saya percaya. Saudara akan bawa dirimu senantiasa bertemu dengan Bapa dimanapun. Amin. Dimanapun saudara. Bukan hanya hari Minggu. Mungkin kalau di kantor, seperti Pak Oloy tadi, di mobil, dimanapun. Pasal engkau merindukan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak perlu dipanggil El Shaddai, Elyon, dan lain sebagainya. Tuhan mengajarkan kita memanggil dia apa saudara? Bapa. Amin. Kenapa saudara dia mengajarkan kita mengambil dia Bapa? Karena saudara dan saya adalah anaknya yang sangat dia sayang. Amin. Mau lagi? Nggak, ntar saya dimarahin saudara kepanjangan. Untuk itu saudara, ya kita semuanya satu keluarga Allah. Mujizat yang pertama Tuhan Yesus kerjakan di mana saudara? Di mana? Di Kana. Tuhan merubah air menjadi anggur. Tahukah hatinya Tuhan? Mujizatnya Tuhan, dia nyatakan di tengah-tengah keluar. Amin. Saudara dan saya adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Itulah hatinya Bapa. Engkau bukan anak tetangga. Engkau adalah anak. Kita mempunyai hubungan sebagai keluarga Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit sama-sama berdiri saudara. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Jangan berhenti berjalan dengan Tuhan. Pagi hari ini kita masuk satu bulan doa bersama saudara. Saya rindu berdoa. Walaupun engkau siang hari ini, mungkin kau berjalan. Kita masuk di bulan September. 9 bulan kita ada saudara di tahun 2022 di paradigma yang baru. Di kehidupan saya sejauh ini bahkan banyak hal yang saya tidak harapkan itu terjadi. Ketahuilah, itu bukan segala-galanya. Itu bukan akhir segala-galanya. Masih ada Tuhan. Masih ada Bapa. Masalahnya kita sering tidak mau berjalan dengan Tuhan.
pada hatinya Tuhan menangis pada diri kami pada saat dia mencari Engkau. Adakah dia mendapatkan hati-hati yang Engkau merindukan dia? Saudara melihat banyak kesaksian pada saat dia berseru, "Ya Allah," pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup. Pada saat saudara datang, saudara, seperti anak the prodigal son, anak yang meninggalkan rumah. Dikatakan aku telah berdosa. Dan pada saat kita datang kembali kepada Tuhan. Anak yang hilang ini katakan, saya sebagai upahan aja. Saya makan sebagai budakmu. Tuhan tidak mau membangun hubungan engkau dengan Bapa sebagai budak. Tuhan mau membangun hubungan engkau sebagai anak yang dia sangat sayang. Semuanya tutup mata. Berjalan dengan Tuhan itu tidak pernah lihat siapa, dari mana asal usulmu. Tuhan tidak melihat CV-mu. Tuhan melihat hatimu yang sungguh. Terima kasih. Pagi hari ini kau mau kembali. Ada kasih Tuhan yang begitu besar. Semuanya tutup mata. Kamu berdoa biar kasih Tuhan dipenuhkan dalam kehidupan kita semuanya. Dan segala tembok-tembok, segala pikiran-pikiran. Bahkan mungkin ada hati yang kecewa. Pagi hari ini Tuhan tidak pernah membuat engkau kecewa. Saudara yang membuat saudara, iblis yang menghantui engkau. Kalau engkau orangnya yang sepakat dengan saya pagi ini, ya Tuhan, saya mau kembali dan kepada Tuhan katakan, pakaikan jubah yang baru, pakaikan kasut yang baru, berikan cincin. Jubah yang baru, kehidupan yang lama tidak akan pernah sama lagi. Diberikan kasut yang baru, arah langkahmu tidak akan pernah melenceng. Arah langkahmu senantiasa seirama dengan langkah Tuhan.
memuliakan Engkau. Dan janji Tuhan yang abadi bagi kita semua. Semuanya tutup mata kalau Engkau sepakat dengan saya. Angkat tangan kananmu ke sorga dalam berdoa. Taruh tangan kirimu di dada. Engkau sebagai pelayan Tuhan. Katakan gak ada lagi Pak gairah saya. Tahukah bahwa Tuhan mau memeluk Engkau? Tuhan tahu kita sudah banyak tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Selalu ada bersama-sama dengan Dia. Always be with you. Dia sudah merasakan bagaimana ditinggal Engkau. Dia dipuja supaya saudara tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Masing-masing berdoa. Panggil nama Bapamu yang sangat besar, yang sangat mengasihi Engkau. Panggil nama Bapa. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Dia namanya saya rasakan kasih yang begitu besar. Sedang mengalir dalam hidupmu. Receive, terima dalam nama Tuhan Yesus. Kau di sana, kau dipelihara. Tuhan mau Kau bertunas di pelatarannya. Tuhan mau Kau bertunas di bait sucinya Tuhan. Tuhan gak mau Kau bertumbuh di luar sana. Tuhan mau Kau bertumbuh di bait sucinya. Anak-anakmu Tuhan Yesus. Tolong anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-Mu Tuhan mengangkat. Di siang hari ini Tuhan, mereka akan berlangkah seirama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menuntun kami air yang tenang untuk kami hidup. Biarlah damai sejahtera Tuhan dalam kami. Terima kasih Tuhan. Tolongan Tuhan. Di dalam kehidupan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya, memberikan damai sejahtera shalom bagi kita. Membuat berhasil apa yang kami suka lakukan. Mata pencarian pendidikan, pengelola usaha, keluarga, kesehatan, dan semuanya Tuhan. Berikan Tuhan. Menjauhkan kita semua dari segala macam sakit penyakit marah bahaya. Menjauhkan kita semua dari segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Adalah dilur-dilur tubuh Tuhan Yesus. Semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Terimalah berkata hujan, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera. Yang berlimpah-limpah dengan Bapa, dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Usia yang timbangan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Miskin ini sampai masa-masa, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya disayang Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat Haleluya. hari Minggu semuanya, Tuhan berkati. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku